kemarin gue live itu tuh gue ditanya lo pernah gak Min difitnah sama orang. Terus gue teringat kejadian ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, gak tau deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP itu di MTS Negeri 4 Jakarta. Itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, gak cuma gue doang. Gak cerita nih udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue kan tetangga yang anaknya tuh satu kelas sama gue tapi beda kelas. Terus nanya ke gue sore-sore, gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apaan nih, bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Karena gue cuma jawab nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus, tapi kayak dia masih kayak gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain. Story of my life lagi, gue mau cerita tentang kecerobohan gue yang sampai sekarang tuh nggak bisa gue ubah, yaitu tangan gue yang lemah. Apa lemah di hadapanmu? Nggak dong, bercanda. Maksudnya gue tuh kalau megang sesuatu pasti barang yang itu selalu jatuh. Gue pikir karena lemes aja gitu kan, ternyata enggak. Emang tiap kali gue megang sesuatu tuh jatuh. HP gue jadi udah beribu-ribu kali jatuh. Jadi makanya gue tuh nggak pernah dibolehin untuk megang mangkok atau sesuatu yang berharga, yang beling, yang jatuh langsung rusak, itu gue nggak boleh. Tiap gue ke mall itu pasti gue dihindarin sama mak gue kalau mau kebagian gelas-gelas kaca ataupun apapun yang mahal dan kalau jatuh tuh langsung rusak dan harus diganti, itu tuh gue dipinggirin sama mak gue. Kamu jangan deket-deket, kamu kesana. Jadi mak gue ngiter-ngiter nih, ngeliatin gelas, ngeliatin piring kayak gitu, gue di pojokan diem aja karena gue gak boleh ngikutin mak gue, ntar takut kesenggol pecah. Karena emang pernah kejadian gue micahin piring temen gue. Hah, kok bisa? Jadi kalau kalian tahu kan gue sanggar. Nah di sanggar gue itu lagi latihan tari piring, dan kita semua nih anak-anak tarinya ini latihannya menggunakan piring beling, piring kaca, piring beling. Piring bukan piring plastik, iya piring kaca dong namanya. Di posisi itu gue lumayan jago gitu, gue bisa ngebalikin piring tanpa jatuh dibanding teman-teman gue, dan gue lebih lihai lah. Terus gue disitu biasa flexing, pamer gini, prang jatuh piring gue 2 pecah. Ternyata temen gue ada yang bawa piring lebih karena dia baru beli, terus langsung datang ke tempat sanggar muncrat lagi gue. Jadi dia punya beberapa piring, terus emaknya nawarin ke gue nih, ya pakai aja nih piringnya gitu dong. Akhirnya yaudah pakailah karena gue ngerasa gue jago, pinter, bisa gitu. Jadi gue berani-berani aja tuh minjem 2 piring. Pas lagi latihan, prang jatuh lagi karena seperti biasa saya pamer. Dari situ mak gue tahu gue ngemecahin piring temen gue. Dari situ bener-bener definisi gue sama piring tuh musuhan. Jadi gue nggak pernah disuruh megang piring-piring orang. Pokoknya piring selain piring rumah gue tuh gue gak boleh megang. Di restoran juga gue nggak boleh megang gitu. Jadi gue makan disuapin gak dong. Maksudnya nggak boleh dibawa kemana-mana gitu. Bukan nggak boleh nyentuh. Soalnya sih nggak ada yang sampai parah banget ya. Paling pernah gue jatuhin HP temen gue karena jatuhnya ke aspal lagi kan. Untung nggak kenapa-napa tuh, HP-nya udah agak panik kayak aduh mau jual apaan nih, gue nggak punya duit kalau disuruh ganti ya.